Ini pertemuan pertama mata kuliah Pancasila pada tanggal 26 bulan Februari 2025. Silakan PJ kelas A untuk panggil nomor urut 1 dan seterusnya. Teman-teman yang lain yang dipanggil mohon untuk sigap ya, jangan sampai tidak on kamera. Pastikan on kamera dimulai. Sok, silakan. Raden Agnya Nisa Nur Solihah. Hadiroh. Yuk, silakan perkenalkan diri dong. Perkenalkan, nama saya R. Agniani Sanur Solihah, alumni MA Al-Falah Nagreg, tinggal di Cilenyi, di rumah. Pesantren apa di mana? Nagreg mah ini Pak, eh waktu SMA-nya. Oke, oke. Lanjut. Laili Mufidah Siregar. Ya, silakan. Oke, halo. Sebelumnya nama saya Laili Mufidah Siregar. Saya alumni MAN 1 Medan. Saya aslinya orang Medan, di Bandung ngekos. Oke, kos ya. Nah, kosnya di mana disebutin atau di Di daerah? Jalan Aditya, di belakang kampus 2, Bapak. Oh iya. Oke, oke. Lanjut. Noerul Insani. Hadiroh. Alumni MAN 1 Darussalam Namanya, Ciamis. di kamu. Oh, Ngomong. namanya Noerul Insani. Alumni MAN 1 Darussalam Ciamis, sekarang di Bandung ngekos di Panyilkan. Dan, oke. Azalea Indika Madenta. Hadiroh, perkenalkan nama saya Azra Indika Madenta, asal dari Kuningan, Jawa Barat, sekarang ngekos di Cimencang, asal sekolah dari MA Al Mutawali. Al Mutawali teh di Kuningan. Iya, Oke, next. Zulfa Kamila Ajahra. Hadir. Perkenalkan, nama saya Zulfa Kamila Zahra, eh, alumni PPI 1 Bandung, sekarang tinggal di Bandung, tepatnya di Cibuntut. Oke. Ditambah Vela, kita sekarang apa kuliah atau aktif di mana gitu? Apa? Kamu beraktivitas di mana saja? Apakah ngajar atau di mana gitu? Enggak. Ia ngajar di 2 madrasah dan magang di SMP 9. Oke. Terus, Vela Acha Dwi Auri. Hadiroh, perkenalkan nama saya Sela Cadiauri. Saya alumni MAN 1 Tangerang. Tempat tinggal saya asalnya di Bogor. Tinggal sekarang ada di Cilenkidul. oke, next. Yuk, terus. Lutfiah Subianto. Hadiroh, perkenalkan nama saya Lutfia Subianto, asal dari MA Al-Tikiyah, sekarang tinggal di Pondok Pesantren Magis. Oke, Syifa terus. Saniatu Jahro. Perkenalkan nama saya Siva Sanati Zahra. Perkenalkan, nama saya Suhaila Pung, alumni. Suaranya kan. Dara Septiani Nurul Hanifah. Hadiroh, hadiroh. Perkenalkan nama saya Andara Sepsi Ami. Saya berasal dari Tasya Ratningsih. Perkenalkan, nama saya Tasya Ratningsih, asal saya dari Majalaya, alumni MAN 2 Kabupaten Bandung. Tinggal di mana? Kamu tinggal di Aprilia Milati Hanifah. Perkenalkan, nama saya Aprilia Milati Hanifah, asal sekolah PPI 12 Bandung, tinggal di Cibaduyut. Oke.
Adila Salsabila. Hadiroh, perkenalkan nama saya Adila Salsabila, alumni MAN 2 Kabupaten Bandung, tinggal di Majalaya. Oke. Naila Aulia Hasan. Perkenalkan, nama saya Naila Aulia Hasan, asal dari Purwakarta, alumni MAN 1 Tasikmalaya, tinggal di Fadlan Mada Hanif Agama. Al Izin Bukhari. memperkenalkan, nama saya Fadlan Hanif Al Bukhari, asal sekolah rumah di Bandung, Cicadas. Perkenalkan, nama saya Neng Sulis. Sulis dari Garut, asal sekolah. Sekarang tinggal di Ayu Suaibah. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan nama saya Ayu Suaibah. Dulu sekolah lulusan MA Al Muawanah. Alamat asal Neglasari, Kecamatan Gunung Haluk, Kabupaten Bandung Barat. Sekarang tinggal di Jalan Mengger, Bandung Kidul, Kota Siti Bandung. Azkia Norajijah. Perkenalkan, nama saya Sim'an Nurul Iman Cibaduyut. Selanjutnya Dea Ramadhanti dengan saya sendiri. Perkenalkan, saya Dea Ramadhanti, asal Sumedang dan asal sekolah MAS 40 Sarongge. Selanjutnya Siska Nur Oktaviani. Perkenalkan, nama saya Siska Nur Oktaviani, asal sekolah dari Pondok Pesantren Modern Alilas Putri, dan sekarang ngekos di Cipadung. Siti Fika Jahro. Perkenalkan, nama saya Siti Fika Zahro, alumni dari sekolah Mambaul Ulum Bata-Bata, asal dari Pamekasan di Madura, tinggal sekarang di Majalaya di Bandung. Agnia Gianti Fani. Perkenalkan, nama saya Agnia Gianti Fani, asal sekolah dari SMK 1 LPPM RI Majalaya, sekarang tinggal di Ciparai, Bandung. Nabila Nurjana. Perkenalkan, nama saya Nabila Nurjana, alumni SMAN 2 Bandung. Saya tinggal di Ujung Berung. Ismiatu Jakia. Perkenalkan, nama saya Ismiatu Jakiah, alumni SMAN 10 Garut, asal Garut. Sekarang tinggal ngekos di Cipadung. Oke. Rastiti Sri Lutfia Hasni. Ada nggak orangnya? Izin Nggak hadir izin orangnya? menjawab Pak tadi. Dilanjut Pak. Perkenalkan, Anggita nama saya Anggita Oktaviani. Oktaviani, asal sekolah Bandung. Perkenalkan, nama Muhammad saya Femas Muhammad Femas, Alfajar. alumni MAN 2 Bandung, tinggal di Ranca Ekek. Tisma Meisaro. Pada bentrok-bentrok gini, ada jeda dong. Oh. Ya, terus. Tisma Meisaro. Perkenalkan, nama saya Risma Maisaro, asal sekolah SMA Terpadu Darul Amal, alamat asal Sukabumi, tempat tinggal sekarang di Antapani Kidul. Sadrina Hapsari. Perkenalkan, nama saya Sadrina Hapsari, asal sekolah pesantren Al-Basyariah. Saya tinggal di Banjaran. Oke. Ima Jamiatul Husna. Ayo dong. Kalau nggak ada orangnya, cirian aja langsung ganti yang lain. Ima ada Bapak. Mana orangnya? Ima suaranya nggak ini. Sudah semua belum? Nah udah. Oke. Izin memperkenalkan diri, nama saya Ima Jamiatul Husna. Saya asal dari Karawang. Sekolah asal saya Madrasah Aliyah Sirul Asror. Sekarang saya tinggal di
Ma'had Universal. Ya. Zahra Nuraini. Baik, perkenalkan nama saya Zahra Nuraini, asal sekolah MA Sarwa Bakti Suryalaya. Lalu saya sekarang tinggal ngekos di Manisi. Saniatul Kamila. Perkenalkan, nama saya Saniatul Kamila, asal saya dari Jambi, asal sekolah dari SMK Bina Ikhwan di Bogor. Sekarang tinggal di Ma'had Al-Musyahadah Manila. Terima kasih. Siti Nurul Fauziah. Perkenalkan, nama saya Siti Nurul Fauzia, asal sekolah dari MA Pulau Sari Limbangan. Sekarang tinggal di Ranca Ekek. Sudah semua Bapak. Oke, kelas A ya. Sekarang kelas B, silakan PJ-nya. Bisa. Bismillahirrahmanirrahim. Ya baik Bapak. Afifah Misrijani. Perkenalkan, nama saya Afifah Misrijani, asal sekolah saya dari Mandua Cianjur, tempat tinggal saya di Cianjur, dan sekarang saya ngekos di TCI. Di mana itu teh? Itu teh di mana PCI teh? Teh apa apa? Taman Cipadung Indah, Bapak. Oh. Ya, tok. Terus. Anisya Ainur Rahma, yaitu saya sendiri, asal sekolah MAN 1 Kota Bandung, tempat tinggal di Jalan Aki Padma, Pasir Koja. Yang kedua, Anissa Ulaya Fatinah. Perkenalkan, nama saya Anissa Ulaya Fatina, asal sekolah dari Pondok Pesantren Baitul Quran Cirata, Purwakarta, asalnya dari Bekasi, sekarang tinggal di Ma'had Al-Musyahadah Manisi. Aulia Laila. Perkenalkan, nama saya Aulia Laila Syabani. Saya berasal dari Majalengka. Asal sekolah saya Aliyah Bayi Kepuh. Sekarang saya tinggal di Ma'had Al-Magis. Aulia Ramadhani. Silakan. Maaf, Pak. Perkenalkan, saya Aulia Ramadhani. Saya dari Indramayu dan sekarang ngekos di Cipadung. Ayu Solihah. Saya Ayu Solihah, asal dari Garut, sekolah asal dari MA Pulau Sari Limbangan, sekarang ngekos di Cipadung. Azizah Izatul Zanah. Perkenalkan, nama saya Azizah Izatul Jannah, asal dari Ciamis, asal sekolah MA Baitul Hikmah Tasikmalaya. Sekarang saya tinggal di Pondok Pesantren Ar-Roid. Dias Daytona. Izin perkenalan diri, Pak. Perkenalkan, nama saya Dias Daytona, asal sekolah dari SMA Negeri 24 Bandung. Sekarang tinggal di Ujung Berung, Pak. Oke. Kamu lulusan tahun berapa, Dias? Tahun 2024. Kalau Pak Edi Priadi masih di situ? Udah enggak, Pak. Pindah kemana dia? Kurang tahu ya. Kalau pindahnya kurang tahu sih, Pak. Tapi tahu Pak Edi, guru agama. Iya, sempat tahu. Oke. Lanjut, sok, Tadi. Dwina Sri Lestari. Perkenalkan, nama saya Dwina Sri Lestari, asal sekolah pesantren Darul Mansur Wanayasa, sekarang tinggal di Tegalega. Fadilah Latifah.
Perkenalkan, nama saya Fadila Latifah, asal Bekasi, alumni Pondok Pesantren Darul Najah Jakarta. Sekarang tinggal di kos TCI Jalan Eka Dasa. Terus Vida Fajriyah. Perkenalkan, nama saya Fida Fajria Karmadi, asal sekolah dari PPI 1 Bandung. Sekarang tinggal di Jalan Peta, Babakan, Tarogong. sebentar, jangan dulu dilanjut. Bapak nanya dulu nih, buat kelas 2B, Teh Dea, yang tidak hadirnya siapa tuh? Hmm? 2A, Bapak. Ya, siapa? Prasti, 2B, Prasti. 2B, 2B dulu, 2B dulu. 2B. Itu, sorry, Anissa, Teh Anissa. Yang Eh, tidak berapa orang? ada 2 orang. Siapa? Nabila sakit. Kalau Hamdi belum ada kabar, Bapak. Nabila. Ya, Nabila tuh nama lengkapnya apa? Di sini Nabilanya nggak ada namanya. Nabila Rahma. L-nya 1 2. L-nya 1. Nabila. Nggak ada, di absen mah, Kemana tuh? Ini kelas 2B itu totalnya ada 28 orang. Benar nggak? Benar, Bapak. Tapi di sini nggak ada nama Nabila ya. Apipah, Anissa, Anissa, Aulia, Aulia, Ayu, Aziza, Diaz, Dwina, Fadila, Fida, Hamdi, Hasna, Mita, Nafita, Nesha, Nuraini, Nur Farida, Zahra, Raihana, Rani Nur, Reri, Suci, Rifa, Rina Mus, Rina Nur, Salma Nurul Fadilah, Selfie, Safa Zahra, Siti Zulfa. Itu nggak ada lagi. Maaf Bapak, sebelumnya tuh Nabila tuh ada di absen. Cuman untuk semester 2 tuh tadi juga di matkul yang sebelumnya emang Nabila tuh gak ada di absennya. Tapi saya konfirmasi kepada Nabilanya, Nabilanya bilang sakit. Oh, dia yang sakit teh. Iya, katanya bilangnya sakit. Iya, iya. Oke. Kalau untuk kelas 2A, itu totalnya ada 33, betul nggak? Iya, betul. Betul ya? Terus lagi, oke, pertanyaannya, yang tidak hadirnya berapa orang tuh? Kelas 2A, 1, Bapak. siapa? Prastiti. PQRST. Prastiti Sri Lutfia Hasni. Kenapa dia nggak masuk? Ada kabar nggak? Katanya tadi lagi keluar karena kuotanya habis ya. Oh gitu. Ya udah. Oke, sok dilanjut. Teh Anissa, dilanjut. Ayo. Oke. Hamdi Muhammad Sidik. Hadir. Ya disebutkan namanya, kamu siapa, dari mana, asal sekolahnya. Oh, Ngalamun ya. kamu, betul itu ya. Ya. Sebutan apa? Itu Izin Bapak Hamdi, sebutin nama lengkap Hamdi, asal sekolah Hamdi, sama Hamdi tinggal di mana. Ya, maaf sebelumnya Hamdi lagi di perjalanan jadi agak berisik. nah, kemah tong di Assalamualaikum. kelola jadwal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Bapak,
Perkenalkan nama saya Hamdi Muhammad Sidik. Saya asal dari Kecamatan Rongga. Nanti wajahnya diperlihatkan, lain ketinggali kepalanya doang. Nanti tolong jangan sampai posisinya bukan posisi siap kuliah ya, tapi harus duduk di tempat tertutup ya. Kalau untuk pertemuan pertama nggak apa-apa lah, Bapak di Hampura. Tapi kalau di minggu depan posisinya justru tidak nyaman ya, nah berarti kamu nggak bisa menghargai kuliah kita nih. Oke, lah, Bapak mau menyampaikan eh, apa pedoman-pedoman perkuliahan hari ini ya. Oke, lanjut sok, lanjut. Hamdi, lanjut. Ya, mohon maaf ya Bapak. Izin. Perkenalkan nama saya Hamdi Muhammad Sidik. Saya asal dari Kecamatan Rongga. Asal sekolah saya di MA Persis 12 Koja, Jakarta Utara. Dan sekarang saya tinggal di Banjaran, Bapak. Oke. Terima kasih banyak. Hasna Al-Hajimatu. Maaf. Izin Bapak, perkenalkan nama saya Hasna Al-Azimatu Syupia, asal dari Sukabumi, alumni SMK plus Al-Farhan, sekarang ngekos di Jalan Sekolah Anyelir. Terus? Mita Nurfitri. Perkenalkan, nama saya Mita Nurfitri. Asal sekolah saya dari SMA Negeri 1 Margahayu. Saya asal rumahnya di Popo, Margahayu, Kabupaten Bandung. Natifa Kamila. Perkenalkan, nama saya Natifa Kamila Al-Hadid, alumni dari MAN 2 Sumedang, asal dari Sumedang, tinggal di Ranca Ekek. Neisha Aulia. Perkenalkan, nama saya Nesya Aulia Nurijati, asal sekolah dari SMA 2 Muhammadiyah Majalaya, asal dari Gede Bage. Nuraini. Mohon izin Bapak, perkenalkan nama saya Nuraini. Perkenalkan nama saya Nuraini, asal dari Garut. Itu kan gak ada jaringan gitu kan? Iya ada. Perkenalkan nama saya Nuraini, asal dari Garut, alumni asal dari SMAT Terpadu Darussalam Tasikmalaya. Sekarang lagi mondok di Pondok Pesantren Salafi Ar-Raid. Terima kasih. Nur Farida Az-Zahra. Perkenalkan, nama saya Nur Farida Az-Zahra, asal sekolah MAN 1 Tasikmalaya, sekarang tinggal di Banjaran. Raihana Az-Zahra. Bapak, izin memperkenalkan diri, nama saya Rayhana Azahra, asal sekolah SMK Negeri Soreang, sekarang tinggal di Ciwidey, Kabupaten Bandung. Rani Nur Oktaviani. Izin Bapak, perkenalkan nama saya Rani Nur Oktaviani, tinggal di Sapan Gudang, Desa Tegaluar, Kabupaten Bandung. Lulusan Pondok Pesantren Modern Darul Qolam, Bandung. Reri Suci Nur Azizah. Mohon izin Bapak, perkenalkan saya Reri Suci Nur Azizah, asal sekolah MA Sirna Miskin, tinggal di Cigondewa Kidul. Terima kasih. Rifa Nurani. Izin Bapak, perkenalkan nama saya Rifa Nurani, asal sekolah di MAYPI Cikoneng, tinggal di Soreang. Rina Mustika. Perkenalkan, nama saya Rina Mustika, asal sekolah dari SMA Yadika Sumedang, saya tinggal di Tanjung Sari. Rina Nur. Izin Bapak, perkenalkan nama saya Rina Nur Mubarokati Salimasari, asal Subang,
alumni SMA Negeri 2 Subang. Sekarang saya tinggal di kos Komplek TCI. Hmm. Salma Nurul Fadilah. Perkenalkan, nama saya Nurul Fadilah, asal dari Kuningan, alumni Pondok Pesantren Sal. Selvi Rianti. Perkenalkan, nama saya Selvi Rianti, asal dari Indramayu, alumni Seman 1 Kandang Haur, sekarang ngekos di Cipadung. Safa Ajahra. Izin Bapak, perkenalkan, nama saya Sapajara Asifa, asal sekolah SMK Pasundan 2 Bandung, tempat tinggal di Cimahi. Siti Zulfa. Izin Bapak untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Siti Zulfa Hulilah Kansa, asal Sukabumi, alumni SMA 1 Cirengas. Sekarang saya tinggal di Mahad Al-Musyahadah Jalan Manisi. Izin Bapak sudah. Ya. Thank you. Makasih ya. Sudah memperkenalkan diri walaupun beberapa ada yang masih belum ngeh gitu ya tentang apa yang harus dilakukan. Oke, Bapak juga harus memperkenalkan diri karena ini juga baru pertama kali kalian ada di kelas Bapak. Oke, Teh Dea, terima kasih sudah difoto. Fotonya dikirim. Foto-foto tadi dikirim aja dulu si ini ya, Bu Anis Teh Anissa ya. Tolong dikirim ya, foto grup nih. 3 kelompok. Oke. Kita mau coba untuk share screen dulu untuk ya sekilas lah skapur sirih. Bukan skapur sirih ya, apa ya namanya? Selintas terkait dengan ini CV. Nah ini namanya. Tolong ditulis jangan sampai lupa ya namanya. Kalau namanya salah, kudu ngabubur bodas, bubur berdebih, matakan. Ini tepat tanggal lahirnya. Ya mungkin ya karena sudah lama ya. Ini NIP-nya, dosen, pembina. Ini alamat email. Kalau dia mengirim email nanti alamatnya ini mulyawan@linuxgd.ac.id ya. Kemudian ini ada riwayat pendidikan TK, SD, SMP, SMA di Sukabumi ya. Kemudian S1-nya di IAIN Bandung, jurusan PAI tahun 99. Kemudian 2008 selesai S2 di IAIN Bandung, lalu 2008 juga selesai S2 di UNJ, Universitas Negeri Jakarta. Tahun 2013 selesai di UPI Bandung. Nah, pengalaman pekerjaan pernah mengajar di Madrasah Diniyah Al-Mahfuziyah Bukan Mageng, Sukabumi kota ya. Kemudian menjadi guru di MTS dan Madrasah Aliyah Tarbiyatul Falah di Kecamatan Sukabumi. Lalu menjadi guru SD. Nah, pada waktu itu pengangkatan pegawai negeri di bulan Desember 2000. Kemudian ditempatkan di SDN Ciledug 2 di Sukabumi. Lalu pindah 2003 mutasi ke Madrasah Aliyah sampai dengan tahun 2013. Nah, setelah tahun 2013 menjadi guru di MAN sampai 2013 ya. Lalu mutasi ke pengawas dari 2013 sampai dengan 2019. Nah, di sela-sela beraktivitas sebagai pengawas, Bapak juga menjabat sebagai sebagai pengawas madrasah pada sekolah, pengawas sekolah pada Madrasah Aliyah ya. Kemudian jadi kepala lama di SMK di Mutiara Cendekia. Lalu setelah itu mutasi atau hijrah ke Jakarta, tepatnya di Balik Bangkitlat selama kurang lebih berapa ya? 2019 sampai dengan 2022 awal. Sekitar mau 4 tahun. Lalu
jabatan berikutnya adalah arsiparis ahli media. Setelah itu ke dosen tahun 2022. Jadi sebenarnya bagian orang teh berbeda-beda ya. Kita pernah di mana jadi apa gitu. Dan pengalaman ini menjadi bagian yang tidak terpisahkan sampai akhirnya tahun 2022 jadi dosen di Limanan. Bapak banyak bergelut di dunia pendidikan swasta. Jadi tiba heula ngajarnya di swasta gitu. Sekolah-sekolah swasta ngajar dari mulai STI Sukabumi, STI Al Masturiah, STI Gunung Puyuh, sekarang jadi Inhas, Institut Kiai Haji Ahmad Sanusi Sukabumi. Pernah juga ngajar di Universitas Nusa Putra, ada juga di STI Sukabumi, ada di UIN Bandung Sunan Gunung. Jabatan riwayat, ya pernah lah jadi sekretaris prodi, pernah, tapi di swasta ya. Dan juga publikasi bisa dicek, kamu boleh Google Scholar Bapak dibuka saja, nanti lihat profilnya di situ dari mulai eh, tahun lahir, eh, interestnya dalam hal apa, lalu eh, hariannya apa saja. Kamu buka Google Scholar nanti. Tulis saja google.scholar.com, nanti masukin nama Bapak kayak muncul. Penulis lepas di berbagai eh, sekolah online ya. Kemudian kalau bicara pengabdian, nah ini beberapa pengabdian yang eh, sekarang saya pikir itu dulu ya sebagai pengantar minimal kamu tahu lah yang dihadapi yang mengampu mata kuliah Pancasila itu ya benar-benar dosen bukan yang lain gitu ya. Cukup segini, cukup lah ya. Loba gelir ya gitu. Oke, selanjutnya ketika berbicara tentang mata kuliah kita itu adalah mata kuliah yang eh, mempertanyakan kondisi strategis dari warga masyarakat. Di hari ini, course outline kita kan Pancasila ini dengan menggunakan project based learning. Di sini ada perkenalan mahasiswa sama dosen, lalu ada pengenalan RPS nanti akan disampaikan, lalu kontrak belajar dan penjelasan kriteria penilaian ini juga akan disampaikan. Kemudian konsep PBL dan relevansinya dalam pembelajaran Pancasila. Nah, nanti harus ada penjelasan. Sebetulnya pembelajaran Pancasila konsepnya jelas nggak terkait dengan PBL dan relevansi. Nanti dikaji ya. Kemudian ada pembagian kelompok project. Nanti kan akan ada pembagian kelompok khusus kelas PAUD ini ya, A dan B. Minggu depan itu paparan Bapak tentang ini, konsep dasar Pancasila. Ini akan dibahas minggu depan. Nah, minggu depannya lagi itu pertemuan ketiga sudah apa? Sudah presentasi tiap kelompok. Nanti Bapak minggu depan akan dikasih tahu tentang bagaimana cara menulis artikel, bagaimana cara mendownload template, bagaimana memperbaiki itu sehingga menjadi naskah yang bagus. Dan seterusnya, ini nanti akan Bapak bagikan khusus ke PJ, kalau nggak hari ini besok. Ya, tuh, semua sudah disiapkan. Ya. Oke. Ini ya. Oke. Sekarang terkait dengan penilaian ya, si lupa nih. Penilaian itu kriterianya adalah kehadiran ditambah UTS, ditambah 2 kali UAS, ditambah tugas terstruktur, ditambah dengan tugas mandiri, plus partisipasi. Jadi pembaginya bukan 7 seperti itu. Itu 2, 3, 4, 5, 6, 7 benar. Nah, kehadiran, kita itu ada 16 kali pertemuan, pastikan kamu untuk tidak sampai lolos. Artinya jangan sampai bolos. Kalau 8 kali, kamu dapat 50. Tapi kalau kurang dari 1%, itu stay. Berarti kamu tidak dapat maju. Harus berhenti. Nah, jika dapat A, kita pakainya 80 dikurangi 100. Sampai dengan 100. 70 sampai 79, B. C-nya 60 sampai 65. Sisanya sama saja. Mau E, mau D. Begitulah kondisinya. Nah, maka perhitungannya kehadiran ditambah UTS, tambah U2 kali UAS, ditambah TT dan TM harus selesai. Di tempat Bapak lagi adan, kita stop dulu sebentar ya. Tadi bapaknya mau
Jijah. Oke, lanjut. Eh, Seperti tadi yang sudah disampaikan, jadi perkuliahan kita itu adalah 16 kali pertemuan. Sekarang pertemuan pertama, kemudian nanti diakhiri di bulan Juni, kalau tidak salah di akhir bulan Juni tanggal 26. Jadi kita kuliah tuh Februari, Maret, April, Mei, Juni, hampir 5 bulan. Kenapa 5 bulan? Karena ada liburnya tuh di bulan suci Ramadan dan Idul Fitri, ya. Oke, coba saya akan tampilkan tadi share screen-nya tentang apa nilai ya. Nilai itu kehadiran ditambah 2 kali UAS ditambah 1 UTS ditambah tugas terstruktur plus tugas mandiri plus laporan hasil penelitiannya. Harap diingat bahwa presentasi wajib bagi setiap orang yang pada saat presentasi harus dia datang. Nggak boleh enggak. Kenapa? Karena kita sudah agendakan ini sebelumnya. Makanya Bapak minta kuliah kita harus dimulai dari kita sendiri. Pertama, tepat waktu. Yang kedua, tepat sasaran. Yang ketiga, nah ini, kuliahnya itu harus fokus, jangan jalan-jalan, duduk. Kalau memungkinkan, pakai laptop. Jangan pakai HP. Jangan pakai yang lainnya. Kenapa? Karena bicara tentang ketangguhan diri kita, itu pasti akan diuji seberapa kuat kita berhadapan dengan masalah. Masalah waktu, masalah sedikitnya kesempatan untuk mengerjakan karena harus A, B, C, D, dan seterusnya. Tapi di sisi yang lain, kamu harus ingat bahwa itu adalah batu ujian menuju kesuksesan siapa kamu sebenarnya. Ya, makanya Bapak paling tidak suka kalau ada mahasiswa yang telat. Apapun. Telat asup, telat kuliah, telat. Alasan inilah, itulah, itu. Kalau itu sampai terjadi, berarti kamu tidak bisa menahan, ya, tidak bisa menahan apa? Tidak bisa menahan ego. Hati-hati. Jadi ikutilah saja apa yang disampaikan oleh para dosen kamu, karena semua itu adalah buat kita juga, bukan buat saya. Ya. Oke. Kemudian kamu akan diberi tugas setiap kali pertemuan dengan melakukan review. Dan review ini nanti dikumpulkan dan akan dijilid khusus. Jilid khusus untuk apa? Untuk sebagai bukti fisik. Gitu. Ya. Kalau kemudian posisinya berbalik karena persoalannya panas atau besok mungkin hasilnya atau apa benar itu, jangan sampai pernah telat mengumpulkan tugas. Sekali lagi, jangan sampai telat mengumpulkan tugas. Harus tepat waktu dan benar. Kalau tidak, berarti kamu sama juga dengan mengakui bahwa yang namanya
kesibukan itu jangan sampai membuat kamu jadi terlunta-lunta dengan tugas. Makanya tadi kenapa Bapak nanyakan kepada kalian, kamu kegiatan apa sekarang? Kalau kamunya nggak jelas ya, lebih baik dijelaskan dulu aja. Sebab yang namanya umur kan kita nggak tahu. Ya, oke. Materinya tentang Pancasila itu sangat luas, tapi kita menginsersikan atau menerapkan atau menempelkan istilah dua. Satu, moderasi beragama. Yang keduanya adalah eh, pendidikan anti korupsi. Itu yang akan nampak nanti pada mata kuliah Pancasila ini buat kamu. Nah, maka dari sejak sekarang dipastikan nih, dipastikan semua kita belajar tentang rundown, bagaimana caranya menulis yang benar. Nah, nanti tugas kamu untuk paparan itu per kelompok, jadi nanti silakan kelompok bagi 10 atau bagi 11, bagi 10 aja lah, biar gampang. Ya, bagi 10 untuk apa? Untuk memastikan bahwa kamu masih ada dan kamu bisa mempertanggungjawabkan semua yang kamu lakukan dengan benar. Gitu, ya. Oke, nanti untuk apa? Silabus dan lain-lainnya Bapak akan kirimkan. Cuma Bapak minta kepada PJ, tolong kelas Anda dibagi 12 kelompok. Sekali lagi, dibagi 12 kelompok. Jadi mungkin yang 3 orang lah. Kalau 36 ya. 3 orang atau 2 orang. Buat apa itu? Kamu harus membuat sebuah project. Harus memberikan arahan, harus memberikan masukan, harus memberikan petunjuk yang benar tentang sesuatu. Jangan sampai terjadi orang dalam tapi tidak tahu apa yang harus dilakukan. Maksudnya gimana Pak orang dalam teh? Artinya kamu kan cicing ada yang di madrasah atau ada yang juga pernah pesantren gitu ya. Terus kamu mungkin karena dengan lain dan satu hal, maka biasanya itu sudah tidak fokus lagi karena ngerjakan tugas gitu. Makanya hati-hati deh. Makanya Bapak kenapa nanya satu-satu dulu nih pada kalian. Apakah kalian tinggal di kos kah atau kalau kamu di pesantren kah? Sebab jangan sampai budaya pesantren yang kamu tinggali memberikan dampak buruk terhadap calon mahasiswa. Ya, makanya tolong betul-betul dijaga jangan sampai terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Kembali ke yang tadi, bicara Pancasila ada bahasan tentang moderasi beragama dan pendidikan anti korupsi. Sebetulnya ini adalah bahasa lugas nama benar. Ini pesanan pemerintah untuk disampaikan kepada semua instansi di pemerintahannya itu agar mereka bisa menghargai yang namanya tenaga, pikiran, sumbangan pemikiran dan lain-lain terhadap dunia apa dunia di Indonesia. Jadi gini maksudnya, kenapa sih kita harus belajar Pancasila? Padahal kita tuh belajar Pancasila tuh SD belajar 6 tahun, ada Pancasila. SMP 3 tahun, ada Pancasila. SMA 3 tahun, ada Pancasila. Benar nggak? Ada Pancasila semua. Walaupun bentuknya ada jadi pelajaran PMP, ada jadi judulnya apa kewiraan, intinya membahas tentang Pancasila. Walaupun ada yang membedakan antara kewiraan dengan Pancasila ya. Tapi kalau ditanya apa sih fungsi kita belajar tentang negara sendiri? Kenapa kita harus bangga dengan Pancasila? Ada apa? Kita akan coba paparkan itu dengan sangat clear supaya kamu tidak merasa khawatir bahwa ketika kamu berekspresi harus apa di bullying atau ya apa ya? Ya artinya seharusnya tidak terjadi karena tidak memahami dengan benar tentang Pancasila. Maka ada orang yang sampai menjadi radikal. Orang menyebutnya radikal kan? Padahal radikal itu dari kata radix, artinya akar. Artinya orang yang belajar dengan serajin-rajinnya, sedalam-dalamnya, hakikatnya dia adalah radikal. Tapi masalahnya hari ini, istilahnya itu sudah dikaburkan si radikal itu menjadi sesuatu yang kayaknya boleh deh walaupun ada dosanya. Udah parah. Parah. Ya. Jadi kesimpulannya apa? Belajar Pancasila itu adalah merefresh diri menjadi orang dengan sikap nasionalisme yang tinggi.
Dan bentuk nasionalisme hari ini diterapkan dengan cara-cara yang tidak elegan kalau buat saya. Makanya saya minta Anda mengkritik buku yang terkait dengan soal HOT contohnya. Tapi di sisi lain ada gambaran tentang bagaimana profil dia, bagaimana eh, kemampuan dia menghasilkan sesuatu, bagaimana dia berkomunikasi dengan calon klien dan lain-lain. Bahkan, bahkan dia bisa rekrut yang namanya, maaf ya, kalau disebut ya sesuatu yang seharusnya dia jadikan sebagai tonggak sejarah dia sendiri. Kenapa Bapak bicara begini terkait dengan Pancasila? Karena nanti kalian akan menemukan banyak paradoks. Apa paradoksnya, Pak? Paradoks itu saling bertentangan antara yang dilaksanakan dengan yang ada dalam peraturan perundang-undangan. Pertanyaannya, salah siapakah paradoks itu? Paradoksnya kayak gimana sih, Pak? Nih, contoh. Di satu sisi, negara butuh penghematan. Ayo, ngayakin naon tah efisiensi. Tapi di sisi yang lain, mobilnya halus, timahnya halus, bahan lebih halus daripada imah orang contoh. Itu sebenarnya teh, orang teh kira krisis itu sih gitu. Sampai sekolah nggak boleh liburan. Hotel-hotel tuh bakal sepi. Apa yang terjadi kalau hotel sepi? Ya, dunia perhotelan akan bubar. Ketika ada teknologi, apa dampak terhadap masyarakat sekitar? Contoh, ketika tol dibuka, maka jalan yang biasa dilewati oleh motor atau mobil yang bisa lewat, itu dia beralih ke jalur busway contohnya, ke jalurnya sendiri, maka tidak akan ada pemasukan. Coba kalian lihat, betapa paradoksnya. Kita penghematan. Contoh, cek pemerintah teh penghematan, tapi orang jawab, ari baheula maneh ka mana? Paradoks tuh. Contoh, bagaimana mengamalkan nilai Pancasila sila pertama kepada perempuan atau kepada wanita yang contoh ya, menyukai sesuatu yang nggak boleh. Repot. Ingat ya, Pancasila itu bukan hanya pada persoalan aku Pancasila, dia Pancasila, kita Pancasila. No, kalau buat saya terlalu santai yang segituan. Harusnya bagaimana dong? Anda wujudkan dalam aktivitas yang memungkinkan Anda berbeda dengan orang lain ketika Anda bicara tentang nasionalisme, Anda bicara tentang Pancasila. Kalian mungkin pernah ya mengikuti ya, ada tagar kabur aja dulu ya, tahu kan? Kemudian si Raffi Ahmad ngomong, jangan itulah kalimatnya nggak enak gitu. Maksudnya gimana? Ya udah ganti katanya. Balik imigran, pulang juragan. Apalah gimana ada pokoknya gitu deh. Ya. Kenapa itu terjadi? Karena nganggapnya orang-orang yang belajar tinggal di luar negeri itu nggak punya adab. Dia tinggalkan Indonesia hanya untuk mengejar bahwa dia punya penghasilan gede di mana di luar negeri gitu. Kan itu juga jadi debat tebal akhirnya. Di satu sisi negara orang teh hese pagawean, ai batur gawe ke luar negeri disebutkan dengan nasionalisme. Kok nggak sih? Kan paradoks gitu. Ngerti itu maksudnya? Ya. Jadi kita tuh banyak anomali gitu, banyak keanehan-keanehan yang terjadi. Dan sebenarnya ini persoalannya ada di mana? Persoalannya ada pada contoh dari pemimpin yang selama ini hilang. Contoh. Kita tuh membutuhkan orang-orang dengan karakter yang bisa memberikan contoh teladan. Naudzubillah min dzalik ya. Kemarin-kemarin tuh ada kejadian. Guru perempuan pakai jilbab, mohon maaf, justru dia berhubungan intim sama muridnya sendiri. Tahu kan kamu? Tahu nggak? Kalau nggak tahu, searching sendiri deh. Bagaimana moral kita bejat, rusak. Pendidik yang harusnya nggak didik, malah, aduh, perempuan lagi. Aduh. Coba kamu buka akun X, tulis aja. Mesum viral, wah banyak. Bapak lain ngajarkan supaya kamu penasaran, bukan. Ima bisi kamu butuh validasi terhadap omongan Bapak ini. Jadi,
kita itu harus menjadi apa dong, Pak? Nah, pertanyaannya kan begitu. Pak, belajar Pancasila di perguruan tinggi itu ada dampaknya enggak sih buat buat kita, buat saya? Ini termasuk Bapak sorangan mungkin. Kalau bicara apakah sudah menjadi seorang Pancasilais? Iya, kumanya menyebutkan iya. Non buktina menyebutkan itu. Non bukti kan bingung sorangan sebenarnya. Tapi kalau ditanya, apakah saya peduli dengan bangsa ini? Bagaimana caranya peduli? Dengan saya memberikan kritik, ketika saya memberikan masukan, ketika saya berkontribusi dengan tulisan, saya dedikasikan untuk negara dan orang-orang yang peduli dengan negara ini. Dan kalian harus tahu, Pancasila itu adalah common platform atau platform yang umum, disetujui bersama. Dia sifatnya netral. Dia tidak memihak agama manapun. Makanya kalau kalian lihat, Indonesia dengan berbagai macam suku dan bahasa, tergantung pulau juga banyak sekali. Dia bisa bersatu menjadi sebuah negara kesatuan hanya gara-gara pakai Pancasila. Di mana ketika pakai Pancasila, kamu lihat bagaimana konflik bisa diredam. Ada konflik? Ada, tapi tidak mencuat dan tidak masif. Kalian harus tahu, ada beberapa tempat yang pemberontakan itu belum selesai. Tapi ketika kroco-kroco tingginya sudah kena, sudah selesai. Nah, sekarang pertanyaannya, eh, apa? Ketika berbicara tadi tentang nasionalisme, tentang apa Pancasila, kenapa tadi saya bilang paradoks? Kalian bisa bayangkan. Coba kalian telaah baik-baik. Apa sih yang membuat orang Papua pengen merdeka? Mereka punya partai namanya GAM, gabungan, sorry bukan GAM, OPM, sorry, OPM, Organisasi Papua Merdeka. Mereka punya khusus bendera. Mereka pengen keluar dari NKRI. Untuk sebagian orang yang melihatnya dengan sinis, maka dia akan lihat. Dan memang sih baheula nage itu yang namanya eh, apa Timur apa bukan Timur apa Papua itu bukan milik Indonesia sebenarnya mah cuma direbut aja kan ada perebutan Irian Barat itu zaman siapa eh, Soekarno jadi presiden. Cobalah belajar sejarah-sejarah itu. Paradoks kan negeri kita? Ya, paradoks. Saling bertabrakan. Tapi ada lagi kata kuncinya. Right or wrong is my country. Salah ataupun benar, itu adalah negara saya. Kamu sebagai orang yang belajar tentang Pancasila, mungkin sejak kamu belajar SD, SMP, SMA, atau kuliah, pernah kamu bayangkan bagaimana merawat bangsa ini yang majemuk hanya dengan mantra Pancasila? Bayangkan. Kamu kalau belajar bagaimana India ingin bersatu, itu susahnya minta ampun. India, kalau kamu tahu, negara paling besar kedua setelah Tiongkok, negara paling banyak penduduknya kedua setelah Tiongkok. Coba lihat, siapapun pemenangnya jadi Perdana Menteri, dia bentuk menteri-menterinya, itu selalu ada kecurigaan bahwa menteri ini mengatasnamakan bangsa anu, mengatasnamakan eh, suku anu, dan lain-lain. Makanya tidak ada bahasa yang menjadi bahasa persatuan. Kenapa? Karena tiap adat, tiap suku itu ingin mempertahankan adat gue yang dipakai, bahasa gue yang dipakai, dan seterusnya. Kalian bisa bayangkan, Indonesia hanya, jadi orang Melayu itu, orang Riau lah, orang Melayu itu, mereka merelakan bahasanya dipakai untuk menjadi bahasa pengantar, bahkan bahasa komunikasi. Sehingga kamu yang bukan orang, ya sorry, kamu yang asalnya mungkin dari Sumatera, asal kamu dari Papua, asal kamu dari Sulawesi, kamu kalau ngobrol dengan orang Sunda itu nggak bakal nyambung kalau pakai bahasa masing-masing. Ibarat soang jeung gajah, ya bebek jeung gajah ngobrol, kan teu nyambung. Nuju wek wek wek, nuju ngok ngok gitu. Tapi dengan adanya bahasa pengantar, Pancasila sebagai bahasa komunikasi, apa yang terjadi kemudian?
kita bisa bersatu menjadi warga negara yang harmonis. Hanya dari komunikasinya saja, bayangkan. Coba, kalau misalkan nih, ini kan tadi ada orang Medan ya, kalau nggak salah tuh, terus orang Manado itu. Kamu dari Medan datang ke Bandung gitu, nggak pakai bahasa, nggak ada contoh bahasa Indonesianya nggak ada. Kamu pakai bahasa Medan karena taunya bahasa Medan, nggak pernah ngobrol di bahasa Sunda. Masya Allah, pasti akan repot. Tapi bersyukurnya bangsa Indonesia, dia punya bahasa yang dipinjam dari Melayu, ya daerah sekitaran Riau itu, kemudian dipakai menjadi bahasa nasional, dipinjamkan. Dan kita sebagai orang Sunda sekalipun tidak pernah keberatan ketika bahasa yang digunakan adalah bahasa Indonesia. Kenapa bukan bahasa Sunda saja yang jadi bahasa persatuan? Nah, kan ini jadi pertanyaannya ketika ini. Ya. Nah, artinya kesamaan dari sisi budaya itu bisa menjadi pengerat, mempererat Pancasila sebagai titik tolak atau pilar dari apa kebaikan yang harusnya dijaga. Tapi sekali lagi, kita semua dihadapkan dengan tantangan-tantangan. Ini yang paling penting ya. Kita berhadapan dengan tantangan-tantangan. Tantangan apa Pak maksudnya? Tantangan bagaimana negara ini tetap bisa bersatu dengan menggunakan Pancasila, dengan berbagai macam agama, dengan berbagai macam suku, budaya, bahasa, dan lain-lain. Ketika dunia makin maju, maka dunia makin kecil. Karena semua akses bisa dikejar dengan teknologi. Apakah ini akan menampilkan dampak-dampak negatif? Sehingga orang akan kultur Pancasilanya akan luntur. Mungkin nggak? Sangat mungkin. Dan itu sudah terjadi. Di kalangan kita, kadang-kadang kalau kita nggak batasin diri, kalau ngobrol tuh pasti campur aduk antara Indonesia, Inggris, campur deh jeng naon. Bahasa Sundanya nggak dipakai. Bahkan untuk beberapa kasus tertentu, kalau misalkan anaknya atau istrinya dia orang luar, yang ngobrolnya pakai bahasa dia. Bahkan sehari-hari tidak pakai bahasa Indonesia. Nah, pertanyaannya, Pak, Ari pemain bola anu naturalisasi, dia tuh mengamalkan Pancasila atau tidak? Saya sih ngeduga, jangan dulu mikir jauh ke sana lah. Bener weh heula gawena lah, bener gawena kurang bisa diburuhan gitu. Naon gawe nu bener nanti? Ya, apakah dia bisa membawa Indonesia ke tataran yang lebih tinggi? Gitu. Jadi kesimpulannya, sekali lagi ya, ketika berbicara Pancasila, Pancasila itu bahasa gampangnya dia jimat Indonesia. Kalau tidak ada Pancasila sebagai suatu azas yang disepakati semua. Coba kalian baca deh sejarah tentang BPUPKI, Badan Pergerakan Usaha Kemerdekaan, Badan Persiapan Usaha Kemerdekaan BPK ya Indonesia. Itu bagaimana sibuknya nguruskan segala sesuatu yang sebelumnya tidak ada jadi ada. Bayangkan tahun 45 sebelum ada Indonesia sebagai sebuah negara, apa nggak pusing itu Indonesia ya Soekarno ketika terpilih jadi presiden oleh Majelis Konstituante waktu itu plus dengan Muhammad Hatta sebagai wakil presiden, kalian kan nggak ada di zaman itu, termasuk saya pun tidak ada di zaman itu, tapi saya masih bisa merasakan aura bagaimana itu kejadiannya terjadi. Nah pertanyaannya untuk generasi sekalian, tahu nggak bagaimana dulu cerita tentang legenda si Pitung contoh. Kalau bahasa Betawi masih Pitung. Tahu nggak sih sejarah-sejarahnya begitu? Kalau yang kekinian-kekiniannya, ya bagaimana sejarah Kiai Haji Ahmad Sanusi Sukabumi, salah satunya ya, termasuk orang-orang lainnya yang punya peranan di situ, karena dia menjadi anggota konstituante, ingat? Bagaimana memperjuangkan agar Indonesia itu bisa merdeka. Di situ ada orang PKI-nya, hati-hati loh. Ada orang nasionalisnya, ada orang agamanya, ada orang komunisnya. Tapi semua berjuang buat Indonesia bisa merdeka. Pancasila itu ketika ditawarkan oleh Soekarno, maaf, yang disebut dengan tanggal 13 April itu, ada yang nyebutin 1 Juni katanya lahir Pancasila. Tapi kalau lahirnya itu karena lahirnya seorang tokoh, gagasan tokohnya di tanggal itu, berarti harusnya tanggal tokoh itu yang dipakai. Ya.
Nah, problem berikutnya apa dengan Pancasila? Dengan Pancasila itu tantangannya tidak kecil. Banyak negara besar pengen Indonesia itu hancur. Bagaimana caranya? Memecah belah Indonesia menjadi serikat. Dan itu sudah pernah terjadi. Ya, sudah pernah terjadi. Tapi gagal. Tapi gagal. Kamu tahu yang namanya peristiwa-peristiwa perang di zaman setelah kemerdekaan. Tahun 50, tahun 60-an, dan awal tahun 70-an. Indonesia itu masih perang dengan saudara sendiri, bayangkan. Perang dengan saudara sendiri. Sampai bergerilya. Ribu orang meninggal. Tapi sekali lagi, Pancasila itu bisa mengeratkan perbedaan-perbedaan yang terdapat di bangsa kita. Maka tidak salah ketika rumusannya adalah Bhinneka Tunggal Ika. Berbeda-beda tetapi satu tujuan. Berbeda-beda tapi satu tujuan. Jadi kalau kita bicara tentang nasionalisme, kamu tidak berbuat rasis pun itu sudah bagus. Hukumnya rasis deh. Contoh nih, kita punya saudara, sebutlah saudara jauh ya. Terus ngomong gini, saya tambah gitunya dasar si hidung dah, saya tambah si hidung. Nah, ada hati-hati. Nyebut si hidung deh. Karena sebabnya, itu rasis loh, nggak boleh. Emang lamun mana bodas, apa mana dibandingkan yang lebih bodas, sebenarnya jadi hidung sebenarnya. Coba. Artinya apa? Memahami Pancasila tidak hanya sebatas di hafal Pancasila. Makanya Bapak kudu ngetes Pancasila seorang-seorang. Contoh, yo Dea, sebutkan Pancasila dari 1 sampai 5. Siapa? 1, Pancasila. Oh, salah, kan? Satu Pancasila malah. Malah kemarin ada tuh, rame, viral tuh, Bapak tahu, di HUT Gerindra, itu ada yang bareng bacain Pancasila, tapi yang keempatnya lupa. Tahu nggak? Kalau nggak tahu, tolong dicek deh. Bener. So, kamu cek deh. Apa sih sebutnya teh? Salah ucap teks Pancasila Partai Gerindra deh. Itu gila-gilaan, lupa tuh. Sila pertamanya disebutin, kedua disebutin, ketiga disebutin. Pas keempat lewat langsung kelima. Aduh, bikin malu. Itu pakai mikrofon dan lain-lain. Jadi kalau alat ukur kepanduan itu adalah karena kamu apa hafal, ya saya pikir banyak orang yang lebih hafal dan dia memahami sebenarnya. Cuma dia nggak ungkapkan saja itu menjadi bahasa lisan. Oke, itu sebagai pengantar awal. Jika nanti kita akan masuk pada RPS-nya, nanti Bapak kirim ke ini, ke siapa? Ke PJ ya. Karena pentingnya kita memahami itu. Minggu depan kita akan bahas tentang konsep dasar Pancasila, Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa, yang akan dibahas tentang nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Bapak minta semua teman-teman di kelas A dan kelas B untuk mempersiapkan pertanyaan. Apa saja pertanyaannya terkait dengan tema tadi. Ya, supaya nanti ada brainstorming juga. Kalian nanti ketika Bapak menyampaikan ada tanggapan, silahkan langsung sampaikan. Yang lain juga sama begitu, sampaikan juga. Ya, oke. Ada pertanyaan? Kita tuh sampai jam 15.50 ya? Benar? Teh Dea, sampai jam berapa? 15.30. Berapa sih ini kita tinggal? Kadang-kadang perlu kecepatan sekian. Pukul 15.50 ya. Berarti 3 menit lagi nih. Jadi nanti buat minggu depan, karena sesi kita masih sama nih, kemungkinan diskusi untuk kelompok apa? Maksudnya paparan Bapak itu digabung juga kelasnya ya, kelas A dan kelas B. Tapi nanti kalau pada saat diskusi nanti ada 2 opsi. Bisa opsi digabung atau opsinya dipisah. Nanti tergantung lihat situasi saja. Ya. Nanti Bapak minta bantuan juga kalau pada saat offline di bulan April ya, April setelah Lebaran, nanti tolong dikasih tahu. Bapak juga tidak tahu nih, kira-kira
eh, apa mulainya tanggal berapa nanti masuknya. Karena belum ada kabar-kabar ini masuknya tanggal berapa setelah Ramadan gitu ya. Setelah Lebaran maksudnya. Puasa lagi acan terus ngomong Lebaran itu tidak. Ya. Tapi nggak apa-apa ya. Teh Dean nanti tolong ditanyain ya ke pihak prodi ya. Atau nanti kamu lihat di surat yang kemarin dikirim itu pasti ada surat kapan masuknya lagi setelah Lebaran. Ya. Oke. Baik, Bapak. Oke. Nanti untuk persoalan teknis, diskusi dan lain-lain kita akan bahas di hari besok, hari minggu depan maksudnya. Ya. Oke, terima kasih. Sekarang Bapak buka pertanyaan. Silakan, ada 2 menit lagi. Mangga. Enggak? Izin Nah, Bapak ingin bertanya, perkenalkan nama saya Zahra Nuraini dari kelas 2A, mana maaf. membahas mengenai Pancasila. Apakah berpolitik itu penting untuk kehidupan sehari-hari kita, Bapak? Oke, pertanyaan bagus. Bapak nanya dulu sekarang. Menurut kamu politik itu apa sih? Nah, itu Hah? Apakah berpolitik itu masuk partai? Ya. Oke, gini, pertanyaannya eh, ya jawabannya adalah berpolitik itu pada prinsipnya hidup kita itu sedang berpolitik. Kalau makna politiknya secara lugawi atau secara etimologi, secara bahasa. Politik itu apa sih? Asiasah. Siasah itu apa sih? Asiasah itu strategi, taktik. Itu politik. Jadi ketika kamu contoh ya, Pak, bisa nggak kita digabung nih buat efisiensi Pak dan lainnya. Itu kamu sedang berpolitik tuh. Secara lugawi, ingat ya, secara lugawi. Seperti hanya sholat, sholat kan makna dasarnya adalah doa, doa kan. Tapi kalau dalam konteks eh, apa istilah itu kan pekerjaan yang dimulai dengan takbiratul ihram diakhiri dengan salam kan gitu. Nah sekarang bicara politik itu apa? Politik itu adalah eh, siasah. Politik itu adalah taktik. Politik itu adalah strategi. Saya belum makan, saya pengen makan. Gimana caranya? Saya pikir, saya lakukan, saya pikir lagi, saya lakukan, saya dapatkan. Itu berpolitik untuk dapat makan. Ya, nah itu arti politik itu adalah cara yang digunakan untuk ketercapaian tujuan. Itu politik. Secara umum. Kalau ditanya, Pak, kalau secara khususnya gimana? Ya, kalau secara khusus, maka politik itu paling tidak masuk pada 4 ranah kalau sekarang. Ada ranah eksekutif. Eksekutif itu apa? Presiden ya, dan pemerintah. Ada legislatif. Itu adalah eh, DPR, DPRD. Itu legislatif. Ada lagi yudikatif. Yudikatif itu adalah kejaksaan, polisi. Yudikatif itu apa? Yang berbicara tentang bagaimana sebuah hukum itu harus ditegakkan. Intinya begitu. Ada lagi yang keempat, itu adalah perwakilan daerah yang kita sebut dengan istilah DPD. Semuanya berpolitik ya. Ketika elektoral yang dipakai untuk pengangkatan sesuatu, maka itu ada politiknya. Contoh, kepala desa dipilih oleh warganya. Memilih kepala desa oleh warganya itu adalah politik. Masuk partai untuk jadi anggota dewan itu politik. Atau apapun itu adalah politik. Jadi kalau begitu Pak, politik luas normalnya. Ya, luas banget. Tapi kalau dalam konteks politiknya adalah politik praktis, maka batasi dengan 4 ini. Orang yang ada di dalamnya itu terlibat pada persoalan-persoalan politik. Makanya hati-hati. Jangan sampai kanyahoan ya di YouTube orang, iya pas gitu di YouTube yang lain ternyata ngomong lain. Mungkin lamun dihijikan, bingung aja jawabnya kudu kumaha tah. Gitu. Jadi
Kalau berpolitik dalam konteks yang lebih real, ya Anda masuk partai politik, Anda dapatkan kartu anggotanya, lalu Anda di situ bersiasahlah untuk mendapatkan kursi Anda di dewan. Begitu. Karena apa? Ketika masuk dewan, dia punya kewajiban. Ada 3 kewajiban nih. Naon? Kayak nyieun aturan, legislasi. Bikin aturan. Yang kedua, dia sebagai orang yang memberikan masukan terhadap apa kebijakan pemerintah. Jadi ada berbasis anggaran, anggarannya. Ada lagi yang 3, berdasarkan hasil. Itu bisa kalau di dewan. Cuma maksudnya, politik itu di partai politik ya pasti itu sudah berpolitik banget kalau udah masuk partai politik. Tapi ketika masuk tataran pemerintahan pun itu sedang berpolitik sebetulnya. Contoh, bupati dan wali kota dan gubernur itu dipilihnya sama siapa? Sama rakyat. Politik nggak? Politik. Makanya disebutnya jabatan-jabatan politik gitu. Ya. Tapi kalau pemerintahannya seperti sekda, kadis, dia tidak berpolitik, tapi ada di ranah publik. Nah, bagaimana kemudian orang yang berpolitik itu harus memiliki nilai-nilai Pancasila yang berkualitas? Nah, disinilah perlunya pendampingan. Perlunya orang itu diberikan insight atau wawasan yang baru. Sehingga apa? Sehingga mereka akan memilih mana yang seharusnya dipilih. Dan tidak memilih apa yang seharusnya tidak dipilih. Panjang lebar bicara tentang politik, intinya kalau mau belajar politik, kita sebagai anak Indonesia tidak boleh abai dengan politik. Kenapa? Karena tidak ada satupun keputusan di negara ini yang tidak terlepas dari persoalan politik. Termasuk apa? Masalah agama sekalipun urusannya politik. Maksudnya Pak, agama gimana? Coba kamu lihat. Ongkos naik haji per tahun, tiap tahun itu beda-beda. Kenapa tahun ini naik, tahun sekarang turun, atau tahun lalu turun, sekarang naik? Itu keputusan politik. Bayangkan kalau orang-orang yang duduk di politik bukan orang-orang yang tahu agama. Orang yang hanya begundal yang punya duit dan dia dipilih saja. Dia mau ngomong apa tentang bangsa ini. Jadi artinya bangsa Indonesia jangan dipimpin oleh orang-orang bodoh yang masuk di politik. Dan orang-orang baik jangan sampai abai dengan politik. Model Bapak ayeuna ya kalau bukan pegawai negeri ya terlibat politik praktis lah. Tapi karena pegawai negeri nggak boleh ya sudah. Berarti hanya sebatas kegiatan-kegiatan biasa saja, bukan kegiatan di politik. Gitu. Paham ya? Mudah-mudahan. Oke, ada lagi? Eh, Pertanyaan apapun silakan ditanyakan di grup saja dan pastikan semuanya berjalan baik-baik saja. Ya, oke. Teh Dea sama Anissa, tolong dikirim daftar nama orang yang tidak masuk. Bapak mau ngabsen, ya. Di WA aja, di Japri boleh atau di grup juga silahkan. Kalau Ya, baik, Bapak. ada grupnya nggak nih? Kalau boleh, grupnya disatuin aja, kelas A sama kelas B. Grupnya ya disatuin. Ya, biar nanti untuk lo batin grup gitu maksudnya, mulai mah kelas anyar, grupnya anyar gitu. Tentunya anyar deui terus. Jadi loba grup tuh bisa tiap tahun ngajar kelas berbeda, akhirnya nambah grup terus kan gitu. Ya. Oke, ini silakan berdiskusi dan selesaikan secara adat ya. Pastikan tuntas ya. Oke. Itu saja dulu untuk pertemuan hari ini. Minggu depan kita ketemu dengan materi tentang konsep dasar Pancasila sebagai dasar negara. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wal muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.